Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanti Rosyanasari, PPL D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIM PO 7124225119. Yang terhormat Dr. Oktariana SSTMkes selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal dengan judul Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja tentang Kehamilan Usia Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Ngabing, Kabupaten Lahat. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Kehamilan usia remaja akan menyebabkan banyak risiko yang mungkin akan terjadi pada remaja. Risiko yang mungkin akan terjadi pada kehamilan usia remaja diantaranya adalah keguguran, anemia pada kehamilan, serta angka kehamilan ibu yang tinggi risiko dan risiko pada janin diantaranya dan lahir rendah serta bisa terjadi cacat bawaan. Manwaba 2018. Kurangnya pengetahuan tentang kehamilan usia dini, dengan demikian wanita kurang mengerti tentang risiko yang akan terjadi akibat dari kehamilan di usia dini, dan apabila berpengetahuan baik, maka sedikit tidaknya wanita mengerti tentang risiko yang akan timbul apabila hamil di usia dini. Oleh karena itu, pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kehamilan di usia dini. Haryani 2018. Semakin baik seorang remaja dalam merespon suatu objek tertentu, maka semakin baik pula remaja tersebut bersikap. Sikap positif ditunjukkan dengan mampu melakukan penanganan dini dan pencegahan dini terhadap kehamilan di usia remaja. Haryani 2018. Data kehamilan remaja Puskesmas Ngabing tahun 2020 sebanyak 14 orang, tahun 2021 sebanyak 8 orang, tahun 2022 sebanyak 9 orang, dan 2023 sebanyak 10 orang. Puskesmas Ngabing tahun 2023. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Ngabing, Kabupaten Lahat. Tujuan umumnya untuk mempelajari hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Ngabing, Kabupaten Lahat. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui gambaran sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Ngabing. Yang kedua untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja di wilayah kerja Puskesmas Ngabing, Kabupaten Lahat. Yang ketiga, mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Ngabing, Kabupaten Lahat. Manfaatnya, yang pertama, bagi Puskesmas Ngabing diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pemahaman remaja tentang kehamilan usia remaja sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan dan merumuskan program tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, bagi Poltekkes Kemenkes Palembang diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi akademik, khususnya mahasiswa kebidanan, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja. Kemudian bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis dengan faktor dan variabel yang berbeda. Bab 2, landasan teori. Pengertian remaja menurut WHO adalah masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan biologi, psikologi, dan sosiologi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Secara biologi ditandai dengan percepatan pertumbuhan tulang, secara psikologi ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan pemantapan kepribadian, dan secara sosiologi ditandai dengan intensifnya persiapan dalam menyongsong perannya kelak sebagai seorang dewasa muda. Sarlito 2019. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kehamilan pada remaja. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian faktor dari dalam diri remaja sendiri yang kurang memahami swadharmanya sebagai seorang pelajar.
Faktor dari luar yaitu pekerjaan orang tua yang sering tidak di rumah sehingga pergaulan bebas tanpa kendali orang tua menyebabkan remaja merasa bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Kemudian sumber informasi yaitu perkembangan teknologi media komunikasi yang semakin canggih yang memperbesar kemungkinan remaja mengakses apa saja yang termasuk hal-hal negatif. Kemudian resiko pada kehamilan remaja yang pertama itu resiko fisik, kemudian resiko psikis dan psikologis, resiko sosial, dan resiko ekonomi. Pencegahannya menurut Manuaba 2018, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan remaja adalah yang pertama, meningkatkan aktivitas remaja ke dalam program yang produktif sehingga tidak banyak waktu terbuang di luar rumah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan remaja tentang seksual, pergaulan yang sehat antara remaja laki-laki dan perempuan, serta kewaspadaan terhadap masalah remaja yang banyak ditemukan. Kemudian, mempertahankan diri secara fisik maupun psikis dan mental dalam menghadapi godaan seperti ajakan untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian, orang tua juga terbuka informatif mengenai seksualitas sehingga remaja lebih besar kemungkinannya menunda melakukan hubungan intim dan lebih kecil kemungkinannya mengalami kehamilan remaja. Kaum muda juga harus memiliki akses ke layanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Kemudian klinik-klinik yang ditujukan bagi kaum muda harus memiliki area kegiatan yang luas yang menawarkan tidak saja layanan kontrasepsi tetapi juga informasi, dukungan, dan anjuran mengenai kesehatan seksual dan seksualitas secara umum. Kerangka konsep pada penelitian ini untuk variabel independennya yaitu pengetahuan, variabel dependennya sikap remaja tentang kehamilan usia remaja. Hipotesis yang didapatkan yang pertama, tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di Posyandu Remaja Wilayah Kerja Puskesmas Senading Kabupaten Lahat. Kemudian yang kedua, ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang kehamilan usia remaja di Posyandu Remaja Wilayah Kerja Puskesmas Senading Kabupaten Lahat. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan rancangan studi cross-seksional di mana pengumpulan data pada variabel dependen, sikap remaja tentang kehamilan usia remaja, dan variabel independen, pengetahuan dilakukan secara bersamaan. Pak Mojo 2022. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Posyandu Remaja Wilayah Kerja Puskesmas Senading mulai November sampai dengan Desember 2025. Populasi dan sampelnya, populasi penelitian ini seluruh remaja yang berkunjung ke Posyandu Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Senading Kabupaten Lahat bulan November sampai Desember 2025. Sampelnya bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besar sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lowking. Instrumen penelitian yang pertama menggunakan data sekunder yaitu data remaja yang diperoleh dari dokumentasi atau register Posyandu Remaja di wilayah Puskesmas Senading Kabupaten Lahat. Kemudian pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diambil dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden dengan menyebarkan kuesioner pada remaja yang melakukan kunjungan Posyandu Remaja di wilayah kerja Puskesmas Senading. Analisis datanya yang pertama analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan variabel bebas dan variabel terikat sehingga dapat diketahui variasi dari masing-masing variabel. Kemudian analisis bivariatnya dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu pengetahuan dengan variabel dependen sikap remaja tentang kehamilan usia remaja dengan menggunakan uji statistik chi-square. Untuk mengetahui keeratan hubungan digunakan uji statistik kontingensi koefisien. Demikianlah
paparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.